warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas TI2C dengan anggota kelompok yang pertama Almas Firdaus Salsabila, Ganis Arya Madani, Rifa Nur Hanifah, dan saya Yeni Prastika. Di sini kami akan menjelaskan topik Distributed Database Management. Untuk pokok pembahasan yang pertama, definisi database terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Contohnya sebuah bank yang memiliki banyak cabang. Masing-masing lokasi memiliki jaringan lokal tersendiri dan semua jaringan lokal dihubungkan satu sama lain membentuk jaringan nasional. Alasan penggunaan database terdistribusi. Basis data atau database sangat diperlukan karena pada dasarnya database merupakan kumpulan seluruh data yang ada. Dengan adanya database, segala macam bentuk informasi dapat tersimpan dengan baik dan juga aman. Hal ini nantinya menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam hal penafsiran data. Kemudian tipe basis data terdistribusi itu ada dua, yang pertama homogen dan heterogen. Homogen yaitu sistem di mana semua site menggunakan produk DBMS atau Database Management System yang sama. Sedangkan heterogen, sistem di mana setiap tempat menjalankan DBMS yang berbeda, baik relational DBMS maupun non-relational DBMS. Struktur basis data terdistribusi. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi ring, yang keempat topologi tree, yang kelima topologi mesh. Topologi bus adalah topologi yang masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Yang kedua ada topologi star. Susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Topologi jaringan star ini memungkinkan satu server memberikan seluruh datanya dengan menggunakan hub atau switch secara sekaligus. Yang ketiga ada topologi ring. Pada topologi ring, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Yang keempat, ada topologi tree. Topologi tree yaitu gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan topologi star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke dalam perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat langsung berkomunikasi dengan perangkat yang dituju. Selanjutnya, ada keuntungan penggunaan database terdistribusi. Yang pertama, pengelolaan data yang didistribusikan dapat dilakukan dengan cara transparan. Yang kedua, berkaitan erat dengan kinerja dari keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Yang keempat, ada pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. Yang kelima, dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat. Yang keenam, sangatlah mudah untuk digunakan usernya. Yang ketujuh, pengaksesan data dari database menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya ada kerugian penggunaan database terdistribusi. Yang pertama, biaya pengembangannya cukup tinggi. Yang kedua, kapasitas storage yang harus diperbesar. Yang terakhir, terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan.
Nah, selanjutnya aku bakal menjelasin mengenai rancangan database terdistribusi. Ada beberapa pendekatan yang berkaitan mengenai penyimpanan data dan tabel dalam sistem database terdistribusi, yaitu ada yang replikasi, yang kedua ada fragmentasi, yang ketiga ada replikasi dan fragmentasi. Nah, aku bakal jelasin satu persatu nih. Yang pertama, replikasi. Pendekatan replikasi dapat dilakukan dengan membuat salinan dari tabel yang sudah terdapat pada skema database. Sistem memelihara salinan atau duplikat tabel-tabel tersebut. Setiap salinan tersebut disimpan ke dalam simpul yang berbeda-beda nih, sehingga dapat terbentuk replikasi data. Yang kedua ada fragmentasi. Pendekatan fragmentasi ini dapat dilakukan dengan cara memilah data dalam tabel lalu disebarkan ke dalam fragmen-fragmen atau beberapa fragmentasi. Setiap fragmen akan disimpan pada sejumlah simpul yang berbeda. Fragmentasi ini terdapat dua bentuk nih. Yang pertama ada fragmentasi horizontal dan yang kedua ada fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal ini dapat dilakukan dengan pemilihan record data dan fragmentasi vertikal ini dapat dilakukan dengan pemilahan field atau atribut data. Yang ketiga ada replikasi dan fragmentasi. Pendekatan replikasi dan fragmentasi ini merupakan gabungan dari pendekatan replikasi dan fragmentasi. Data dalam tabel dipilah pada sejumlah fragmen. Lalu sistem akan mengelola sejumlah salinan dalam masing-masing fragmen tersebut di dalam sejumlah simpul. Nah, selanjutnya aku bakal menjelasin mengenai pilihan untuk mendistribusikan database. Ada 3 pilihan untuk mendistribusikan database, yaitu yang pertama ada replikasi data, yang kedua ada partisi horizontal, yang ketiga ada partisi vertikal. Replikasi data yaitu copy data didistribusikan ke situs yang berbeda. Yang kedua, partisi horizontal yaitu baris lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs yang berbeda. Yang ketiga ada partisi vertikal di mana kolom lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs yang berbeda dengan kombinasi ketiganya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam replikasi data. Di sini aku akan menjelasin mengenai pengertian dari replikasi data. Replikasi data adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lain. Dan selanjutnya akan mensinkronisasikan antar database untuk menjaga konsistensinya. Dengan replikasi, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang jauh melalui LAN, WAN, dial-up connection, wireless connection, dan internet. Selanjutnya aku bakal jelasin keuntungan dan kerugian replikasi data, jenis-jenis replikasi, implementasi database terdistribusi, dan yang terakhir adalah arsitektur DBMS atau Database Management System terdistribusi. Untuk yang pertama adalah keuntungan replikasi terdistribusi. Keuntungan replikasi data. Yang pertama, menghindari kemungkinan tidak semua data terbackup karena saat proses backup data manual dilakukan, bisa saja terjadi beberapa perubahan data oleh klien. Kedua, apabila server master mengalami kerusakan, database bisa segera dialihkan ke server slave. Yang ketiga, replikasi master slave berlangsung secara real time, di mana perubahan pada server master otomatis akan merubah pada server slave. Selanjutnya adalah kerugian replikasi data. Yang pertama, kebutuhan ruang penyimpanan. Setiap lokasi memiliki salinan penuh harus memiliki kapasitas penyimpanan sesuai dengan kapasitas data terpusat. Kedua, biaya dan kerumitan. Kapanpun relasi diperbarui, pembaruan tersebut harus dijalankan ke seluruh lokasi yang memiliki salinannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis replikasi. Jenis-jenis replikasi ada 2, yaitu replikasi sinkron dan replikasi asinkron. Untuk yang pertama adalah replikasi sinkron. Ada 2 teknik dasar untuk menjamin transaksi menghasilkan satu hasil dan tidak bergantung pada akses terhadap data atau replikasi data yang digunakan dalam perhitungan transaksi. Teknik sinkron ini ada 2. Yang pertama adalah voting, yang kedua adalah read any write all.
Yang pertama, teknik voting harus menulis mayoritas data yang replikanya dan membaca minimal satu replika yang dianggap paling mutakhir. Yang kedua, teknik read any read all. Artinya untuk proses baca cukup melibatkan satu replikasi. Selanjutnya adalah replika asinkron. Replika asinkron ini lebih realistis, walaupun sedikit melanggar prinsip independensi data terdistribusi selama interval waktu. Ada dua replika asinkron, yaitu yang pertama adalah situs primer, yang kedua adalah peer-to-peer. Yang primer ini kita cukup membutuhkan satu replikasi yang dianggap sebagai master atau data primer. Sedangkan untuk peer-to-peer, pada replikasi asinkron, beberapa replikasi bisa digunakan. Selanjutnya adalah implementasi database terdistribusi. Sebagai contoh, aku bakal kasih contoh yaitu ATM BNI, di mana pengguna database terdistribusi menggunakan NDBMS atau Network Database Management System. Fungsinya menerima permintaan nasabah melalui layanan dalam hal ATM. Kedua, nasabah dapat mengakses layanan yang ada di ATM, memberikan nomor PIN, dan mengkoordinasi pengguna layanan ATM untuk antar nasabah antar bank. Selanjutnya adalah sistem ATM BRI. Ini sama dengan ATM perbankan lainnya, di mana ATM sebagai klien, sedangkan sebagai servernya adalah mainframe yang menjalankan database action nasabah. Sistem jaringan ATM ini tidak terhubung langsung ke database nasabah, tetapi terhubung ke monitor teleprocessing. Monitor teleprocessing merupakan sistem middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh atau remote dan serikan transaksi klien untuk diproses oleh database. Terakhir, struktur sistem informasi ATM, yaitu didukung oleh sistem keamanan, sistem akuntansi, cabang lokal, sistem counter cabang, sistem pemeliharaan, USEC database, dan icon database yang dapat digambarkan dalam struktur dengan DFS data flow diagram dengan diagram konteks. Terakhir adalah arsitektur DBMS atau Database Management System terdistribusi. Ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah client server, yang kedua peer-to-peer, yang ketiga adalah multi-DBS. Yang pertama adalah sistem client server. Arsitektur jaringan client server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai client server. Arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server. Server ini yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal atau beberapa klien. Yang kedua adalah sistem terdistribusi peer-to-peer. Bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu atau mengatur sumber daya dalam jaringan. Semua kewajiban dibagi rata ke seluruh mesin, jadi bisa menjadi server maupun klien. Yang terakhir adalah fungsi komponen MDBS, yaitu dibagi menjadi 6, yaitu User Interface, Query Processor, Query Optimizer, Transaction Manager, Scheduler, Routine Time Support Processor. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.